Waalaikumsalam, Neng. Ya, Ibu perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Karin, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya, apakah benar Ibu dengan orang tua dari ibunya? Ya, Neng, benar. Ya, boleh saya tahu nama Ibu siapa? Ibu Ranina. Ibu Rania, sukanya dipanggil siapa? Ibu Nina. Oh, baik. Ibunya, tujuan saya kesini yaitu untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang resiko perilaku kekerasan ya Bu. Kan kemarin ya Bu, saya sudah mengkaji kepada anak ibu, yaitu ternyata anak ibu mengalami resiko perilaku kekerasan. Nah, jadi di sini saya akan memberikan bagaimana cara mengatasi resiko perilaku kekerasan tersebut. Nah, waktu yang saya butuhkan yaitu 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, Neng, bersedia. Ini saya mempunyai riset ya Bu, barangkali Ibu mau membaca bacanya terlebih dahulu. Kalau begitu saya mulai saja ya Bu. Nah, untuk yang pertama ada pengertian dari perilaku kekerasan. Nah, perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan baik secara fisik atau terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Nah, hal tersebut dilakukan untuk mengungkapkan rasa kesal atau marah ya Bu. Nah, selanjutnya apa sih penyebab perilaku kekerasan itu sendiri? Ada beberapa faktor ya yang dapat mempengaruhi terjadinya rasa marah tersebut. Yang pertama ada frustasi, yaitu di mana seorang yang mengalami hambatan atau mencapai tujuan atau keinginannya yang tidak diharapkan, maka ia akan menjadi sangat frustasi. Yang kedua, hilangnya harga diri. Nah, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akibatnya individu tersebut mungkin akan merasa rendah diri, kemudian tidak berani bertindak, lekas tersinggung, dan lekas marah. Nah, yang ketiga, kebutuhan akan status. Nah, kan pada dasarnya manusia itu mempunyai keinginan untuk mengaktualisasikan dirinya, ingin dihargai, ingin diakui statusnya. Nah, selanjutnya tanda dan gejala perilaku kekerasan. Yang pertama, mukanya memerah. Yang kedua, pandangannya tajam. Yang ketiga, otot-ototnya merasa tegang. Yang keempat, nada suara tinggi. Yang kelima, sering berdebat dan sering memaksakan kehendaknya sendiri. Yang keenam, memukul jika tidak senang. Selanjutnya, bagaimana sih cara merawat pasien dengan perilaku kekerasan? Yang pertama ada dari segi fisiknya, yaitu menyalurkan marah melalui kegiatan fisik, contohnya seperti lari, kemudian menari, jalan-jalan, olahraga, dan sebagainya. Nah, yang kedua dilihat dari segi emosinya, yaitu untuk mengurangi sumber yang menimbulkan marah, misalnya ruangan yang terang, sikap keluarganya tidak lembut. Nah, yang ketiga dari segi intelektualnya, yaitu jadi mendorong ungkapan marah, kemudian melatih terbuka terhadap perasaan marahnya orang tersebut gitu. Nah, yang keempat dari segi sosial, yaitu mendorong klien melakukan cara marah. Kemudian yang kelima spiritual, yaitu jadi membantu menjelaskan keyakinan tentang selanjutnya ada cara khusus yang dapat dilakukan keluarga terhadap pasien resiko perilaku kekerasan. Nah, yang pertama berteriak, menjerit, memukul. Kemudian yang kedua jadi terima marah klien, diam sebentar. Jadi kita tuh jangan sama-sama marah, tapi kita harus memaklumi terlebih dahulu ya sifat marahnya. Nah, yang ketiga arahkan untuk memukul barang yang tidak mudah rusak, seperti memukul bantal atau kasur seperti itu. Nah, yang keempat setelah tenang didiskusikan cara umum yang sesuai. Nah, yang kelima membantu latihan relaksasi seperti relaksasi nafas dalam, kemudian latihan fisik atau olahraga. Nah, yang keenam bisa dilakukan dengan latihan pernapasan 2 kali per hari.
tiap kali 10 kali tarikan dan hembusan nafas. Nah, yang ketujuh, berikan obat sesuai dengan aturan pakainya. Yang kedelapan, jika cara 1 dan 2 tidak berhasil, ibu bisa membawanya ke rumah sakit atau rumah sakit jiwa. Mungkin segitu Bu materi yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Tidak, Neng, sudah cukup jelas. Kalau begitu saya akan mencoba ya Bu mengevaluasi atau bertanya tentang yang tadi sudah saya sampaikan. Saya ingin bertanya apa saja sih tanda dan gejala dari perilaku kekerasan tersebut? Ya, ada beberapa nih. Yang pertama, muka merah, kemudian pandangannya itu tajam, otot tegang, kemudian sering memaksakan kehendak, sering berdebat juga dengan orang lain, dan juga sering memukul apapun yang ada di sekitarnya ketika dia sedang merasa tidak senang. Ya, betul sekali ya Bu, Ibu sudah benar, sudah paham, alhamdulillah. Kalau begitu mungkin sudah cukup ya Bu pendidikan kesehatan hari ini. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Semoga yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat ya Bu. Ya, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.